Selamat malam Bapak, Ibu, pemuda, teruna, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, sekalipun kita masih mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap beribadah di rumah saja, demi memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, tapi kita percaya ibadah keluarga yang kita ikuti secara online pada hari ini, Rabu 6 Mei 2020, tetap memberkati kita, sehingga kita semakin kuat melanjutkan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Maksales Kapoh STH, Ketua Majelis Jemaat GBI Bekaris 10 Gebang. Sebelum ibadah dimulai, marilah Bapak Ibu Saudara-saudara kita persiapkan hati kita untuk bersaat teduh secara pribadi. Jemaat kami undang berdiri untuk memasuki ibadah keluarga dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Marilah ibadah kita pada malam hari ini kita buka dalam doa. Segala pujian syukur, hormat dan kemuliaan siap kami kumandangkan ke dalam relung hati, karena kami percaya hidup kami telah Kau berkati dengan segala kebaikan-Mu. Olehnya, di malam penuh berkat ini, kami dalam satu persekutuan keluarga Allah, siapkan hati datang sujud menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tolong hadirlah roh-Mu di tengah-tengah persekutuan ibadah keluarga kami. Curahkan kuasa dan berkat-Mu agar kami beroleh damai sejahtera saat bernyanyi, berdoa, dan menerima pengajaran firman-Mu. Suci kuduskan hidup hamba-Mu yang telah Kau utus untuk memberitakan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah kebenaran dan kehendak-Mu yang memberkati keluarga kami. Demikian juga dengan hamba yang bertugas sebagai liturgos, tolong berkati hamba agar pelayanan yang hamba kerjakan seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat penguat iman jemaat. Kiranya ibadah keluarga pada malam hari ini terjadi hanya di dalam pertolongan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas kami kasih karunia dan damai sejahtera-Mu kekal selamanya. Amin. Marilah kita bermazmur kepada Tuhan melalui bacaan yang diambil dari Mazmur 10, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 18, kita akan membaca secara berbalasan. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambil ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai Engkau tidak menemuinya lagi.
Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tiba pada pelayanan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, sehingga memungkinkan kami kembali dalam satu persekutuan ibadah kebaktian rumah tangga di malam hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Namun layakkanlah kami dan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan dapat mempedomani firman Tuhan dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab di dalam Imamat pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Imamat pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21 yang menyatakan, jikalau orang yang berbuat dosa dengan tak sengaja, itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir. Kemudian darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa.
demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpandangan, saudara-saudara, menjadi orang Kristen itu gampang. Menjadi orang Kristen itu mudah. Sebab tidak banyak tuntutan. Hanya percaya saja, hanya beriman saja cukup katanya. Dan itu rujukannya adalah dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, dari nats tadi itu ada kata percaya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, katanya cukup percaya atau cukup mengamini saja, maka cukup menjadi orang Kristen seperti itu. Padahal saudara-saudara yang kekasih, kata percaya di situ, saudara-saudara, itu mengandung arti bahwa orang harus menundukkan diri kepada Sang Juru Selamat dan mengikuti kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya itu, saudara-saudara, menyangkut juga perbuatan. Dalam surat Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan itu, saudara-saudara, merupakan buah daripada kepercayaan atau keyakinan tadi, saudara-saudara. Perbuatan itu perbuatan yang mana, saudara-saudara? Tentu, saudara-saudara, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang melakukan kehendaknya. Kehendak yang mana, saudara-saudara, adalah kehendak yang kudus. Kenapa, saudara-saudara? Karena Kristus atau Tuhan kita kudus adanya. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan 16 di sana menyatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada teks bacaan kita tadi, saudara-saudara, itu berbicara tentang relasi umat Tuhan dengan Allah yang adalah kudus adanya. Relasi antara umat dengan Tuhan itu, saudara-saudara, itu harus diatur. Diatur, saudara-saudara yang kekasih, di dalam seluruh peribadatan ketika umat mau bersekutu dengan Tuhannya, mau menjumpai Tuhannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Allah Yahweh itu kudus adanya,
Maka umat tidak bisa sembarangan, saudara-saudara, datang menjumpai Tuhan Allah. Harus ada protokolernya, saudara-saudara yang kekasih. Tidak bisa juga secara langsung. Harus melalui perantara, dan perantara itulah yang disebut dengan imam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika umat saudara-saudara mau menjumpai Tuhan, tapi ketika umat yang mau menjumpai Tuhan tersebut tidak dalam kekudusan, artinya dia berbuat dosa, saudara-saudara, dia berbuat kesalahan, dan itu diketahui, maka wajib hukumnya seseorang yang mau menjumpai Tuhan tersebut harus mempersembahkan korban. Korban penghapus dosa. Dan korban itu, saudara-saudara, ditentukan di dalam teks bacaan kita, yaitu lembu jantan. Lembu jantan yang tidak bernoda dan tidak bercela. Dan lembu jantan itu, saudara-saudara yang kekasih, harus disembelih di depan kemah pertemuan atau kemah suci. Dan nanti selanjutnya, imamlah, saudara-saudara yang kekasih, yang akan melaksanakan ritual di dalam kemah suci atau kemah pertemuan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa di kemah pertemuan, saudara-saudara? Memang pada zaman itu, saudara-saudara, umat belum ada tempat ibadah yang permanen, atau yang disebut dengan bait Allah. Lalu sekarang disebut dengan gereja, saudara-saudara. Kenapa tidak ada tempat pertemuan yang permanen? Karena umat saat itu, saudara-saudara, adalah dalam konteks mereka sebagai pengembara. Mereka, saudara-saudara yang kekasih, dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sebagai umat yang telah dipilih itu dalam arti, saudara-saudara, dikhususkan. Dan dikhususkan itu dalam bahasa Ibrani disebut kadosi. Artinya kudus, saudara-saudara. Kudus itu berarti terpisah. Kalau ada yang najis-najis, maka dianya disendirikan daripada yang najis-najis tersebut. Karena sesudah dia dikuduskan, saudara-saudara, dipilih oleh Allah, maka umat Allah ini, saudara-saudara, akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian itu, saudara-saudara, umat Allah itu lewat kehidupannya, saudara-saudara, bangsa-bangsa di tanah perjanjian itu harus pada akhirnya memuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan mereka. Dan hal lain, saudara-saudara, umat Tuhan ini latar belakangnya adalah budak, saudara-saudara. Umat Allah ini, saudara-saudara, mempunyai latar belakang hidup di tanah Mesir. Dan di tanah Mesir itu, saudara-saudara yang kekasih, ibadah mereka adalah ibadah kepada dewa-dewi di dalamnya. Karena itu, Allah yang sekarang kudus adanya, Dia mau juga supaya umat yang telah dikuduskan itu, saudara-saudara yang kekasih, dijaga kekudusan yang Tuhan sudah nyatakan kepada mereka. Dan untuk menjaga kekudusan itu, saudara-saudara, ketika berelasi dengan Tuhan Allah, mereka harus hidup dalam kekudusan juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teks bacaan kita ini, saudara-saudara yang kekasih, orang yang bersalah, baik sengaja ataupun tidak sengaja, ketika ketahuan, saudara-saudara,
ketika ia mau beribadah kepada Tuhan Allah, dia harus mempersiapkan korban penghapus dosa di dalamnya. Dan tadi korban itu berupa lembu jantan yang tidak bercela di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau seseorang saudara-saudara yang kekasih ingin menjumpai Tuhan yang sudah berdosa, saudara-saudara, lalu tidak membawa korban persembahan, seharusnya orang tersebut mendapatkan hukuman di dalamnya. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, di dalam Roma 3 ayat 10 di sana dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang benar satupun, saudara-saudara. Dan selanjutnya dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, karena upah dosa adalah maut atau kematian. Sehingga saudara-saudara jelas bahwa ketika umat berdosa, maka umat itu harusnya mendapat hukuman maut atau kematian di dalamnya. Dan hal yang lain, saudara-saudara yang kekasih, tidak ada yang benar tadi kata kitab Roma. Semua orang berbuat dosa, saudara. Karena itu ketika dia mau menjumpai Tuhan, dia harus menjumpai dalam kekudusan. Supaya dia tidak dihukum, saudara-saudara yang kekasih, ada medianya. Ada korban, saudara-saudara yang kekasih, sebagai korban pendamaian, sebagai korban penyucian, yaitu mempersembahkan korban lembu jantan tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, korban tadi, saudara-saudara yang kekasih, lembu jantan tadi, supaya tidak memperoleh hukuman. Supaya umat yang berdosa itu, saudara-saudara yang kekasih, disucikan kembali melalui korban lembu jantan tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makna korban atau persembahan di dalam kacamata iman Kristen, saudara-saudara, bukan lagi dalam kerangka penghapusan dosa. Kalau kita memberikan persembahan, saudara-saudara yang kekasih, dalam peribadatan gereja, dalam peribadatan orang percaya, harus dimaknai itu sebagai rasa syukur. Rasa syukur karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu menjadi korban penghapus dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, bagi orang percaya, saudara-saudara, persembahan syukur itu merupakan bagian yang integral dalam hidup orang percaya. Sebab tidak mungkin, saudara-saudara, kita tidak berdosa. Kecenderungan saudara-saudara hidup orang percaya adalah jatuh ke dalam dosa. Kecenderungan saudara-saudara yang kekasih memberontak terhadap Tuhan, melawan kehendaknya. Tidak ada yang tidak berdosa. Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, saudara-saudara yang kekasih. Karena itu sebenarnya tidak ada hidup tanpa memberikan persembahan. Pasti kita bersalah. Dan persembahan memang bukan dalam arti supaya kita dihapus dosa, tapi kita bersyukur, saudara-saudara yang kekasih. Sehingga bagi orang percaya, saudara-saudara yang kekasih, aneh dan sangat ironis kalau kemudian hidup orang percaya tidak tahu bersyukur, saudara-saudara. Karena Allah yang kita sembah dalam Kristus sudah menjadi tumbal, menjadi korban penghapus dosa kita. Sehingga ketika kita memberikan persembahan harus dimaknai secara baru.
sebagai rasa syukur kita kepada Allah dalam Kristus yang sudah mau mati bagi dosa-dosa kita. Yang seharusnya saudara-saudara kita dihukum. Dan hukuman itu saudara-saudara dalam Roma 6 ayat 23 bisa kematian, bisa maut saudara-saudara. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Yang berikutnya, saudara-saudara yang kekasih, lewat persembahan syukur itu, saudara-saudara, ada panggilan lanjutan selanjutnya. Ada panggilan kita, saudara-saudara, bukan hanya persembahan syukur itu saja yang Tuhan minta sesungguhnya. Dan kalau mau jujur, saudara-saudara yang kekasih, persembahan syukur kita itu, saudara-saudara, tidak membuat Tuhan itu tersanjung. Persembahan syukur kita, saudara-saudara yang kekasih, tidak sebanding sesungguhnya dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang sering kali, saudara-saudara yang kekasih, lebih banyak kita mengeluh, saudara-saudara yang kekasih, ketimbang kita bersyukur kepada Tuhan. Padahal kalau kita tahu menghitung berkat Tuhan, pasti banyak berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan beriman kita. Saudara-saudara, mungkin kita katakan, saudara-saudara yang kekasih, oh bagaimana saat ini kita mau mempersembahkan syukur kalau wabah pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara yang kekasih, terus saudara-saudara tidak pernah berakhir atau berkepanjangan, saudara-saudara. Orang, saudara-saudara yang kekasih, tidak dapat bekerja di luar rumah karena ketentuan stay home ini. Bagaimana dia bisa mencari berkat-berkat Tuhan, saudara, rezeki, saudara, kalau dia berada tinggal di rumah? Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, banyak cara Tuhan untuk dia menyalurkan berkat-berkat Tuhan. Ada banyak saja, saudara-saudara, cara Tuhan untuk menghidupi umatnya tadi, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mesti belajar, saudara-saudara, dari seorang janda miskin yang dipuji oleh Yesus. Dia memberi, saudara-saudara, bukan dari kelebihannya. Dia memberi, saudara-saudara, dari kekurangannya. Memberi daripada kelebihan, saudara-saudara yang kekasih, itu gampang bagi kita. Tapi bagaimana memberi, saudara-saudara, dari kekurangan? Dan itulah yang dilakukan seorang janda miskin tersebut. Dan persembahan yang dilakukan oleh janda miskin itulah yang dipuji oleh Tuhan. Memberi, saudara-saudara, bukan daripada kelebihannya, tapi dari kekurangannya. Itu berarti, saudara, janda itu sangat bergantung kepada Tuhan. Hidup dan kehidupannya dipertaruhkan kepada Tuhan. Hari esok dia pertaruhkan kepada Tuhan. Walaupun itu tinggal satu-satunya, saudara-saudara yang kekasih, berkatnya. Itu menandakan dia sangat menundukkan diri kepada Tuhan, sangat bergantung kepada Tuhan yang mempunyai hidup dan kehidupan ini. Yang terakhir, saudara-saudara, pesan daripada firman Tuhan ini, saudara-saudara, Tuhan tidak hanya minta persembahan yang saudara berikan itu. Apalah artinya dengan kasih karunia Tuhan yang begitu luas, dalam, tinggi, dan panjangnya, saudara-saudara, bagi kehidupan kita. Tuhan menginginkan juga, saudara-saudara yang kekasih, persembahan hidup kita yang kudus, saudara-saudara. Sebagaimana, saudara-saudara yang kekasih, di dalam Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama, saudara-saudara, di sana berbunyi, Roma yang ke-12 ayat yang pertama menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata saudara-saudara, persembahan atau ibadah yang sejati itu, saudara-saudara, adalah juga mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi tidak saja saudara-saudara yang kekasih, berkat-berkat materi yang saudara berikan kepada Tuhan, tapi tubuhmu saudara-saudara yang kekasih, tubuh kita harus kita persembahkan juga kepada Tuhan. Sebab Allah itu kudus, maka kita pun sebagai anak-anaknya harus hidup di dalam kekudusan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa sapaan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang kembali menyapa kami di malam hari ini. Engkau yang adalah kudus adanya, maka sebagai anak-anak-Mu, kami juga harus hidup di dalam kekudusan. Dan Tuhan, tolonglah kami Bapa di surga. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, ajarlah kami Bapa di surga untuk tahu bersyukur kepadamu. Kami belajar untuk mengucap syukur lewat persembahan yang kami berikan kepadamu. Karena Tuhan telah rela berkorban menjadi tumbal atas dosa-dosa kami. Engkau sebagai korban penyucian atas dosa dan kesalahan kami. Sehingga persembahan adalah bagian dalam hidup beriman kami yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu sebagai rasa syukur kami karena kasih Tuhan yang seharusnya kami dihukum, yang seharusnya kami mendapat upah maut atau kematian menjadi bagian kami. Tapi kasih dalam Yesus Kristus menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, kami memberikan persembahan syukur karena Kristus yang sudah menebus, yang menjadi korban, menjadi tumbal bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami memberikan persembahan syukur, kami
Bapa di surga tidak melihat apakah kami masih memperoleh berkat-berkat-Mu. Apakah berkat-berkat itu cukup? Atau apakah berkat-berkat itu ketika kami persembahkan kami menjadi kekurangan? Tuhan, sebagaimana firman-Mu, ujilah apakah ketika kami memberikan persembahan syukur kepadamu, lalu Tuhan tidak membukakan tingkap-tingkap berkat dalam hidup dan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti mempedulikan kami. Dan banyak cara Tuhan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang berdampak bagi ekonomi kami. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Kami percaya Tuhan Bapa di surga, sebagaimana burung pipit yang tidak menabur, tapi dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung Tuhan pelihara. Demikianlah kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan ketika kami stay di rumah. Kami percaya Tuhan, ada maksud Tuhan supaya kami mempunyai kreativitas yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Kami kembangkan lewat rumah, kami dapat mendapatkan berkat. Lewat segala kreativitas yang Tuhan nyatakan dalam hidup beriman kami. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa di surga. Demikian Tuhan, Tuhan tidak hanya menuntut korban persembahan materi yang kami dapatkan, tapi juga Tuhan menuntut kami Bapa, hidup kami haruslah kudus adanya. Sebab Tuhan pencipta kami yang memilih kami adalah kudus. Maka hendaknya kami pun dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa menjaga kekudusan. Dan bukti kami menjaga kekudusan, kami senantiasa bersyukur, mempersembahkan korban syukur kepadamu, ya Allah, dalam Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa di surga, Tuhan, limpahkanlah, curahkanlah berkat dengan cara-Mu Tuhan. Yakinkan kami Tuhan, ketika kami memberi persembahan, apakah kami akan kekurangan, kelaparan dan kehausan di dalamnya. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa di surga ekonomi jemaat-Mu Tuhan. Dan mampukan juga Tuhan gereja-Mu Bapa di surga di tengah-tengah kekurangannya dapat berbagi kepada orang-orang di sekitar gereja-Mu Tuhan yang benar-benar terpapar secara ekonomi karena COVID-19 ini Tuhan. Mampukan orang percaya Bapa di surga, di momen seperti ini gereja anak-anak Tuhan dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapa di surga kiprah gereja-Mu di saat COVID-19 ini Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, berkati Tuhan rumah tangga orang percaya, jemaat-Mu Tuhan. Berikan mereka semangat Bapa. Di tengah-tengah ketidakmungkinan, ada kemungkinan-kemungkinan, ada peluang-peluang. Karena Kristus yang bangkit tersebut selalu memberikan pengharapan bagi orang percaya. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga, agar kesehatan jemaat-Mu Bapa Tuhan pelihara. Jauhkan Tuhan umat-Mu Bapa di surga, jemaat-Mu GBB Karis dari terpaparnya dari COVID-19 ini. Tuhan berkati kesehatan jemaat GBB Karis Tuhan.
Roh-Mu yang kudus, darah Kristus kiranya menjaga kesehatan jemaat Tuhan, agar tidak terpapar oleh COVID-19. Dan mereka benar-benar juga belajar hidup disiplin sebagaimana protokoler yang dianjurkan oleh pemerintah. Bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Menjaga jarak secara fisik, juga hidup di dalam kesukacitaan, karena lewat kesukacitaan imunitasnya semakin kuat. Mereka senantiasa ketika keluar memakai masker dan belajar juga untuk senantiasa mencuci tangan. Perilaku hidup bersih dan hidup sehat biarlah boleh menjadi bagian daripada jemaat Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan Tuhan pelayanan gereja-Mu Tuhan GBKaris. Sekalipun wabah COVID-19 ini tidak dapat mempersekutukan kami secara fisik, tapi kami percaya Tuhan Bapa di surga tidak mengurangi rasa kebersamaan kami Bapa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Lewat roh dan kebenaran kami disatukan di dalam Roh-Mu yang kudus, untuk tetap sehati sepikir memuliakan Tuhan di dalamnya. Dan biarlah Tuhan, walaupun terbatas gerak kami, tapi tidak menghalangi agar pelayanan gereja-Mu tetap berjalan di dalam tuntunan Tuhan Bapa. Berikan semangat-Mu bagi para presbiter, unit-unit misioner, jemaat Tuhan Bapa di surga. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan juga Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Bangsa dan negara kami, Tuhan berkati Bapa di surga. Khususnya gugus tugas COVID-19 ini Tuhan diberikan kekuatan dari tingkat pusat sampai daerah, menjalankan tugas Bapa di surga dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, agar masyarakat benar-benar Tuhan mematuhi ketentuan-ketentuan pemerintah, sehingga Tuhan wabah ini Tuhan tidak merajalela di negeri kami, bahkan dapat ditekan Bapa di surga. Dan Tuhan tolong Bapa di surga, biarlah Tuhan badai COVID-19 ini berlalu, karena kekuatan Tuhan, kuasa-Mu, dan kedisiplinan masyarakat negeri kami ini. Dan Tuhan kiranya berkenan juga Bapa, kalau boleh Tuhan tolong agar upaya para medis untuk menemukan vaksin COVID-19 ini boleh ditemukan, sehingga vaksin itu Tuhan dapat dibagikan di seluruh negeri negara ini Tuhan, di seluruh dunia ini Bapa, supaya tidak terpapar COVID-19. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Bapa dalam surga, banyak pelajaran berharga ketika wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan hadir di tengah-tengah negeri kami maupun di dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa di surga orang-orang yang menderita apapun, termasuk yang kena COVID-19. Tuhan memberkati. Memberkati juga Bapa di surga, juga untuk anak yatim, piatu, janda, duda-duda, juga Tuhan berjalan bersama mereka. Memberkati Bapa dalam Yesus Kristus, akhirnya Tuhan hidup dan kehidupan anak-anak-Mu ke depan, kiranya Engkau Allah yang Immanuel berjalan bersama-sama dengan seluruh anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakan doa kami, karena kami mengalaskan doa kami ini Bapa hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya 16 sampai dengan 18 yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Sebelum kita memberi persembahan, mari memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 21, baitnya yang pertama, Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam surga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang diberkati Allah, marilah berdiri dan kita akan mendoakan pemberian persembahan ini. Dan kita akan berdoa secara berbalasan. Ya Allah, sumber rahmat abadi, umat-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu seraya mendoakan persembahan ini. Terimalah persembahan syukur yang berasal dari berkat-Mu semata-mata. Bukan untuk membalas segala kebaikan-Mu ya Allah. Berkatilah segala usaha yang dikerjakan untuk kehidupan keluarga kami. Sebab siapakah keluarga kami dan bagaimanakah masa depan kami jikalau kami berjalan tanpa Dikau ya Bapa. Ajarilah kami ya Allah agar kami selalu merindukan-Mu dan senantiasa melayankan firman-Mu kepada semua orang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta sektor. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah yang masih mengharuskan kita stay home dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami tetap akan melayankan ibadah secara online
dan demi memelihara kebersamaan kita untuk beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada setiap hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan video ibadah keluarga online akan kami share pada setiap hari Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas pengertian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, saya undang kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.